Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita semua saat ini dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada tanggal 2 Maret 2022, kita bersama-sama akan memasuki masa raya Prapaskah. Oleh karena situasi pandemi COVID-19, seluruh rangkaian ibadah dan aksi masa raya Prapaskah ini akan dilakukan secara daring di tempat kita masing-masing. Dari tanggal 2 Maret itu hingga 40 hari ke depan, tidak terhitung hari Minggu, kita akan bersama-sama mengenang dan menghayati penderitaan Yesus, serta memberi diri kita untuk bertobat melalui serangkaian masa raya Prapaskah ini. Umat sekalian diundang untuk mengisi masa Prapaskah ini dengan aksi puasa atau melakukan pantangan terhadap sesuatu hal sebagai bentuk laku pertobatan kita. Panitia Paskah GKI Muara Karang mengundang kita semua juga untuk melakukan aksi Prapaskah GKI Muara Karang sesuai dengan kalender aksi masa Prapaskah yang dapat diakses melalui grup WhatsApp Jemaat dan juga media sosial GKI Muara Karang. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mengawali masa Prapaskah ini dengan ibadah Rabu Abu yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Maret 2022 pukul 18 melalui kanal YouTube GKI Muara Karang. Ibadah Rabu Abu diselenggarakan oleh gereja Tuhan dari berbagai denominasi di seluruh dunia. Ibadah Rabu Abu ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali kefanaan kita, keberdosaan kita, dan kebutuhan kita akan juru selamat. Melaluinya, kita juga diajak untuk kembali memperkuat komitmen kita untuk bertobat. Dan di dalam ibadah ini, Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita akan melakukan ritus penorehan abu, yang sesungguhnya adalah pusat dari ibadah Rabu Abu ini. Panitia Paskah GKI Muara Karang telah menyediakan dan mengirimkan abu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua. Berikut kita akan menyaksikan cara menyiapkan dan proses penorehan abu untuk ritus penorehan abu ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Demikianlah penjelasan singkat yang kiranya dapat mengantar kita untuk menghayati masa raya Prapaskah GKI Muara Karang. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah Rabu Abu mendatang dan selamat menghayati masa raya Prapaskah. Tuhan Yesus memberkati.
Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022, kita akan melaksanakan ibadah Minggu Transfigurasi dengan tema Kemah Allah Seluas Dunia. Firman Tuhan dalam ibadah ini akan dibawakan oleh Pendeta Mulyadi. Peristiwa Transfigurasi menunjukkan bahwa Tuhan kita dapat hadir di semua tempat. Kita dipanggil untuk menyatakan kehadirannya melalui kehidupan kita. Mari kita berdiri dan menyembah Allah kita yang Maha Besar. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan bait 2. Suci, suci, suci. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Minggu Transfigurasi, mengenang peristiwa ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita merayakan Prapaskah. Peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Yesus Kristus. Namun, pemuliaan ini bukanlah semata-mata demi mempertontonkan kuasa dan kemuliaan. Peristiwa itu menjadi pengingat akan tujuan kehadiran Kristus di dunia, yaitu untuk menebus dosa dan menyelamatkan dunia. Saat ini kita pun dipanggil untuk tidak terjebak dalam keinginan untuk menikmati kehadirannya saja dan membatasi kemuliaannya itu dalam kehidupan kita. Kita turut terlibat dalam menyatakan kehadirannya di sekitar kita. Ia sungguh besar dan mulia. Mari kita memuji Dia dengan menyanyikan nyanyiankanlah Hidung Baru nomor 8 bait 1, 2, dan 4. Abadi tak nampak. Baginya
Peristiwa transfigurasi ini mengajak kita untuk tidak hanya fokus pada simbol-simbol pemuliaan Allah, baik itu dalam bentuk peribadatan maupun dalam pemujaan yang berlebihan. Justru kita diajak untuk menyatakan kemuliaan Allah lewat setiap karya-karya baik. Banyak orang memilih taat dan mencintai peribadatannya, namun enggan untuk peduli kepada sesamanya. Apakah kita selama ini hanya fokus pada pemujaan Allah tanpa menyatakan kehadirannya di sekitar kita? Marilah merenungkannya kembali kehidupan kita. Kita mengakui dan memohon ampun atas dosa kita di hadapannya. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang Maha Mulia, atas segala hal yang Engkau nyatakan bagi kami. Kami melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu lewat begitu banyak hal dalam kehidupan ini. Namun ampunilah kami ya Allah, ketika kekaguman kami kepadamu malah mengalihkan kami dari perutusan-Mu. Kami mudah terpesona akan kasih-Mu yang nyata dalam hidup ini, tapi kami sering tidak bergerak untuk menyatakan kasih-Mu di kehidupan kami. Berilah kami hati yang peduli kepada sekitar kami, agar kami turut memberitakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 23, bait 1-3. Ya Allah Bapa. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahannya, kita menyesalinya dan bersandar kepada Tuhan, kini sambutlah berita anugerah sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, dan kini mari kita bersama-sama berdamai dengan sesama kita. Kita nyanyikanlah Kidung Baru nomor 216 bait pertama dan bait ketiga, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Allah, kami menyiapkan hati kami, menyambut firman Tuhan, menyambut kasih setia Tuhan. Kami menyediakan diri kami untuk diproses oleh kasih sayang Tuhan. Pakai hamba untuk menyuarakannya, dan persiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Dalam Kristus kami menyerahkan diri. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai dengan ayat 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangannya ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas Gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Antar bacaan umat Tuhan, mari merespon bacaan pertama dengan membaca Mazmur pasal 99 secara bergantian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar.
ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua diambil dari surat 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh kebenaran. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Tuhan. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama menyimak Injil Lukas pasal 9, Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-28 sampai dengan 43a. Namun sebelumnya, mari kita bersama-sama berdiri, kita menyambut firman Tuhan ini. Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat 43a. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan nampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari banyak orang itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu saya SMP, saya terbiasa mengikuti kegiatan pramuka. Dan acara yang paling menyenangkan adalah kalau kami ada acara camping namanya. Lalu kami menyiapkan tenda. Biasanya tenda itu akan kami pinjam dari berbagai instansi, kadang dari kepolisian kami pinjam, kadang dari Kodim kami pinjam, kadang juga kami pinjam dari tempat-tempat yang lain atau sekolah lain, karena sekolah kami pada waktu itu di SMP tidak memiliki tenda sendiri. Tapi pernah juga kami membuat tenda walaupun umurnya hanya 1 kali pakai, sebab jahitannya tidak kuat. Dan apalagi ketika setelah selesai dicuci, maka tenda itu porak-poranda, koyak yang kami buat. Kami mencucinya biasa membawanya ke kali, lalu kami gosok di sana sambil berenang dan berjemur menikmati indahnya suasana yang ada. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita semua adalah tentang kemah. Di dalamnya kami berimpit-impitan. Dan yang paling, maaf ya, menyedihkan, teman saya menyebutnya menyebalkan, adalah kalau di tengah suasana kami camping kemudian turun hujan. Betapa gelap, betapa dingin, dan kami harus mengusahakan berbagai cara, sekalipun kami sudah membuat parit-parit di sekeliling supaya airnya tidak menggenang ke dalam tenda kami, ke dalam kemah kami. Tetapi ya, itulah yang terjadi. Nah, konteks yang digambarkan oleh kitab suci kita pada bacaan ini adalah tentang kemah yang disiapkan oleh murid Yesus. Bersediakah engkau kami sediakan kemah? Mungkin kita akan bertanya, saudara-saudari sekalian, apa sih yang dimaksudkan kemah pada waktu itu?
kalau pada waktu kami kemah bentuknya tenda sedemikian rupa. Tetapi juga idenya sama. Namun tampaknya di dalam konteks ini, kemah yang bagi Allah dan bagi semua orang adalah sesuatu yang mempunyai sebuah gambaran bahwa ini bukan sekadar sebuah tempat yang dihuni dengan bentuk yang sangat kecil, tetapi yang sangat luas, yang menampung semua orang untuk bisa tinggal di dalamnya, yang membuat banyak orang bisa turut serta ikut ambil bagian di dalam prosesnya, yang membuat semua orang tertampung, yang membuat semua orang bisa merasakan indahnya kesatu hatian dan kebersamaan. Gambaran yang disampaikan di dalam bacaan kita di tengah-tengah situasi Minggu Transfigurasi, dengan penampakan yang dihadirkan Yesus, ada Musa dan sebagainya gitu ya. Tapi yang sebenarnya mau ditampilkan di sana adalah bukan soal penampakan ini, tetapi bersediakah dibuatkan kemah yang besar. Pemahaman yang muncul pada murid dan umat adalah ketika mereka berpikir bahwa kemah ini sekadar tempat kediaman. Tetapi bagi Allah, sebenarnya kemah mestinya menjadi sebuah keluasan. Semua orang boleh ikut hadir, semua orang ikut serta, semua orang tinggal di dalamnya. Dan karena semua orang tinggal di dalamnya, maka tidak ada lagi batasan orang. Yang saya maksudkan adalah tidak boleh ada lagi orang dibatasi karena persoalan etnik, karena perbedaan karakter, bahkan karena kondisi kesehatan. Di dalam bagian yang berikutnya, di perikop berikutnya, mulai ayat yang ke-37, bahkan digambarkan ketika ada seorang yang disebut pada masa itu kerasukan. Kita tidak mempunyai data yang cukup apakah jenis kerasukannya, karena disebutkan sebagai kerasukan roh dan dia berbuih di mulutnya begitu ya. Mungkin pada masa itu mereka tidak mempunyai sebuah jenis nama untuk penyakit yang diderita, tetapi gambaran yang terjadi adalah karena kehadiran roh jahat yang mengguncang-guncang dirinya. Persoalan-persoalan psikologis dan psikiatri sepertinya tidak menjadi fokus pada masa itu. Tetapi tentang dan bersama dengan kehadiran yang seperti itu pun, kemah Allah itu harus terbuka. Kemah Allah itu harus menampung semuanya. Itu sebabnya tidak boleh ada orang yang kemudian berpikir buruk. Tidak boleh ada orang yang kemudian berpikir hanya untuk mencari kesalahan. Tidak boleh ada orang yang berpikir untuk mencari-cari celah, mengusahakan supaya seseorang kemudian dianiaya. Tetapi yang Yesus lakukan pada masa itu adalah sebuah ruang kehidupan, yaitu membebaskan orang dari penganiayaan, membebaskan orang dari kerasukan, membebaskan orang dari cara berpikir negatif. Karena ketika seseorang mengalami kondisi yang demikian, gambaran yang disampaikan ini pasti kesalahan orang tuanya, ini pasti dosa orang tuanya. Itulah yang muncul pada kehidupan masyarakat. Itulah yang juga muncul dalam pemahaman masa lampau. Ketika ada sesuatu yang terjadi dan tidak sesuai dengan gambaran umum masyarakat, maka akan digambarkan bahwa ini adalah, atau pasti ini adalah dosa leluhurnya, dosa orang tuanya. Dan untuk itu, Yesus membebaskan cara berpikir ini. Yang Yesus gambarkan bukan itu. Dan itu yang juga mesti terjadi di dalam kehidupan kita. Saya belajar sedikit dari apa yang disampaikan oleh David Copperrider melalui sumber buku Appreciative Inquiry. Jadi kalau orang selama ini berpikir pada SWOT analysis, strength,
ya, kekuatan, opportunity, kesempatan, weakness, ya, kelemahan, dan threat, ancaman. Maka di dalam appreciative inquiry itu dibalik, ya, menjadi soar. Ada strength-nya, ada opportunity-nya, ada kekuatannya, ada kesempatannya. Tapi kemudian bukan lagi weakness, tetapi aspiration dan result. Yang dilihat bukan pada, ayo kita cari negatifnya orang, ayo kita cari kesalahannya, ayo kita telusuri supaya dia didapati kesalahannya. Menurut buku Appreciative Inquiry, kalau itu yang dilakukan, maka orang cenderung kemudian melihat kesalahan, melihat kelemahan, melihat kekurangan. Hanya menempatkan pikiran kita untuk mencari-cari kesalahan orang. Jadi seperti saya pernah mendapat ilustrasi begini. Ada seorang yang mendapatkan urutan angka. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. 4 tambah 4 sama dengan 8. Begitu seterusnya ya. Tapi pada yang pertama itu 2 tambah 2 sama dengan 3. Orang mengatakan begini, loh kok itu salah? Nah, yang dilihat cuma yang salahnya. Bukan angka yang benarnya 9, tapi hanya 1. Jadi kesalahan 1 merusakkan yang benar 9. Dalam tradisi masyarakat Jawa Barat, orang seringkali melihat gitu ya, panas setahun, lantis kehujan sapoe. Panas yang terus-menerus berlangsung selama setahun. Gambarannya seperti kebaikan orang, hal positif pada orang selama bertahun-tahun, selesai dengan tindakan buruk satu hari, satu kali. Ini menyedihkan. Karena dalam kemah Allah, dalam persekutuan dengan Allah, yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, justru mengangkat sesuatu yang besar, yaitu memberikan ruang kehidupan yang positif, memberikan ruang kehidupan yang baik, memberikan ruang kehidupan bagi semua orang. Orang-orang memiliki sesuatu yang benar, orang-orang memiliki sesuatu yang baik, orang-orang memiliki sesuatu yang positif, dan bukan ditelisik hanya kepada hal yang negatif semata. Karena itu jika saya menjadi orang yang terus-menerus berpikirnya negatif, saya menjadi orang yang sangat menderita. Karena saya hanya akan melihat hal yang buruk dari orang lain, bukan hal yang baik dari orang lain. Dan akibat dari cara saya melihat hal yang buruk dari orang lain, maka saya tidak pernah punya kesempatan bersyukur atas kebaikan orang lain. Dan ini sangat membahayakan di dalam cara berpikir kita. Karena itu sekali lagi, kalau kita membangun kemah Allah, sebuah bangunan kehidupan bersama yang di dalamnya Allah hadir, yang di dalamnya Allah memberikan ruang, maka sebenarnya yang Allah hadirkan itu sesuatu yang bermakna besar. Yang Allah hadirkan itu sesuatu yang bermakna positif. Yang Allah hadirkan itu bermakna atau memberi nilai yang membuat seseorang merasakan buah kasih Allah. Sebab seseorang tidak hanya dipandang atau bukan dilihat dari sisi yang negatif, tetapi justru dari kontribusi positif apa yang bisa dilakukan. Dan kalau orang-orang kemudian bersehati melihat hal yang positif demikian, orang-orang akan terbangun untuk menghadirkan sesuatu yang positif. Coba kita bayangkan bersama ya, Ibu Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita berpikir bersama-sama. Apa yang terjadi dan apa perasaan kita jika dalam hidup kita, seluruh kehidupan kita dipandang hanya dari sisi yang buruk, hanya dari sisi negatif? Kira-kira apa perasaan kita? Kalau dari
sumber bukunya copywriter. Dia membagi 2 divisi ya, divisi yang menerima komplain terus gitu, maka kinerjanya merosot tajam. Tapi orang-orang yang menerima apresiasi, kinerjanya melonjak tinggi. Mana sih yang akan kita pilih, Ibu Bapak? Anda memilih untuk berada di situasi terus-menerus dilihat hal yang negatifnya? Termasuk kita melihat orang lain dari sisi negatifnya? Atau kita berada dan berpikir pada sisi yang positif? Apakah dengan demikian tidak ada yang negatif pada orang? Oh, ada. Apakah dengan demikian orang-orang itu tidak akan diberikan peringatan kepada si negatifnya? Oh, baik. Tetapi kalau kita melihat dengan cara yang positif, memandang secara positif, cara kita untuk menyampaikan kepada orang pun menjadi sangat positif. Misalnya ya, contoh di dalam konteks cerita yang disampaikan pada perikop yang kedua, Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43a ini, maka gambarannya yang Yesus hadirkan, mari, bawalah kemari anak itu. Bukan dengan serta-merta kemudian mengatakan, keluarkan anak itu. Beda ya. Nah, ini yang akan kita lihat bersama di tengah-tengah komunitas ketika ada orang-orang yang berada dalam kondisi yang buruk, maaf. Maka yang seharusnya terjadi adalah, mari, bawalah kemari. Kita beri energi positif. Kita beri spirit positif. Kita beri pemahaman positif. Kita beri gambaran positif. Kita beri tindakan-tindakan positif. Maka ketika seseorang menyadari hidupnya, ia pun akan ikut terpengaruh atau mengikuti kerangka berpikir positif. Beberapa waktu yang lalu, di dalam sebuah pertemuan dengan Komsel Pemuda, rekan-rekan pemuda mengatakan demikian. Jika ada orang atau keluarga punya persoalan hidup, maka mari kita tidak lagi memberikan kepadanya sebuah konteks atau gambaran untuk menuding kehidupannya. Tapi mungkin ajaklah ibunya oleh komunitas ibu-ibu. Mari Bu, kita bersama-sama bersekutu. Anaknya bawa juga ya ke sekolah minggu belajar bersama, yang mungkin ibu ini sedang terpuruk karena kehidupannya. Dan bukan kemudian menjadikan ruang pada waktu itu untuk mempergunjingkan masalahnya. Karena kalau kita hanya mempergunjingkan masalahnya, kita tidak menjadi saluran berkat. Kita justru membuat seseorang semakin terpuruk. Nah, ini yang kemudian dibukakan oleh konteks bacaan kita, supaya cara memandang kita di kemah kehidupan yang luas, karena kemah Allah itu tidak terbatas. Kemah Allah itu tidak bisa dibatasi oleh dinding-dinding atau tenda yang melingkupi. Karena kemah Allah itu seluruh kehidupan. Maka di dalamnya setiap orang diajak untuk menikmati dan merasakan cinta kasih Allah. Semua orang bertumbuh di dalam anugerah Allah. Semua orang merasakan bahwa kemah ini adalah ruang kehidupan yang membuat ia menikmati kemuliaan Allah di dalamnya. Dalam persekutuan kita, saudara-saudari sekalian, ibu dan bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita yang plural, kehidupan kita yang beragam, kehidupan kita yang beraneka warna, maka kebutuhan gambaran positif ini sungguh sangat diperlukan. Cara berpikir kita, kerangka berpikir kita, spirit kita adalah spirit yang membuat orang-orang merasakan bahwa ternyata kemah Allah dibuka untuk semua. Tidak boleh ada orang yang merasa terpuruk hidupnya.
Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya terbuang. Tidak boleh ada orang yang kemudian termarginalkan atau secara sengaja dimarginalkan, disisihkan, dibuang di dalam kehidupannya. Tetapi justru semua orang menikmati hidup bersama di dalam kemah Allah yang besar itu, yang di dalamnya semua orang menikmati kehadirannya. Nah, saya ingin sedikit saja kembali kepada apa yang terjadi pada peristiwa Yesus dengan Musa dan Elia. Mereka bertiga berkilau-kilauan menampakkan cahaya kemuliaan. Dan bukankah dalam peristiwa ini kita juga diajak untuk menyaksikan peristiwa kemuliaan itu di dalam kehidupan kita? Bersediakah kita memancarkan kemuliaan Allah itu? Bersediakah kita memancarkan wajah-wajah sukacita itu? Bersediakah kita memancarkan kasih Allah itu kepada semua orang yang berada bersama dalam kemah Allah yang besar? Karena peristiwa yang dikenal dengan transfigurasi ini, perubahan ya, kira-kira begitu ya. Transfigurasi ini sebenarnya bukan semata-mata soal sebuah perubahan fisik. Tetapi di momen itu, panggilan utamanya adalah kita mengalami kesediaan untuk pertumbuhan spiritual. Dari orang yang tertutup, dari orang yang eksklusif, menjadi orang yang melihat pancaran kasih Allah di dalam kehidupan kita. Dari orang yang menutup diri pada yang lain, dari orang yang selalu berpikir buruk dan negatif, menjadi orang yang terbuka untuk berpikir lebih baik, berpikir lebih terbuka, berpikir untuk melihat bahwa semua orang boleh melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya. Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pekan depan kita akan mulai memasuki masa Prapaskah. Kita akan mengawalinya dengan peristiwa Rabu Abu. Kita akan menoreh abu pada diri kita sebagai simbol betapa kita berdosa, betapa kita lemah, tetapi juga menjadi penanda betapa kita rindu untuk diubahkan, betapa kita rindu untuk menikmati kasih Allah, betapa kita rindu untuk berjalan di dalam terang Allah, betapa kita rindu untuk melewati setiap peristiwa, menanggalkan dan melepaskan seluruh kehidupan lama kita yang buruk. Lalu kita memasuki sebuah kehidupan yang baru di dalam anugerah Allah. Memasuki rangkaian perjalanan kasih sayang Allah. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita sebuah kehidupan. Tuhan juga menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita boleh menjalani hari-hari di dalam anugerahnya. Tuhan yang telah memberi hikmat kepada kita untuk kita boleh melewati setiap peristiwa dengan baik. Dan karena itu mari kita hadir di dalam anugerah Allah ini untuk memancarkan kasih Allah, sehingga kemah Allah yang tersedia memberi ruang bagi semua orang, dan orang-orang menikmati anugerah Allah melalui perjalanan hidup kita yang membuka ruang kehidupan bagi semua orang. Tidak ada orang yang tidak bersalah. Tidak ada orang yang selalu positif.
Tetapi jika kita cara berpikirnya hanya pada hal-hal yang negatif, maka menjadi tidak ada orang yang baik di dalam kehidupan kita. Dan mari kita menghadirkan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, dan kita menyambut setiap kebaikan pada diri setiap orang. Tuhan memberkati, anugerah Tuhan menyertai kita semua. Selamat memasuki Minggu Transfigurasi, dan selamat menyiapkan diri untuk memasuki Prapaskah. Akan kita awali dengan Rabu Abu pada tanggal 2 nanti, dan biarlah tangan Tuhan menopang kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat percaya mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh melewati hari-hari kami di dalam anugerah Tuhan. Berdoa untuk pergumulan global seluruh dunia yang masih berjibaku menghadapi COVID-19, dan khususnya di Indonesia. Karena itu kami bersama-sama memohon hikmat Tuhan, supaya pemerintah negeri ini melalui kepemimpinan Presiden, Wakil Presiden, Kabinet, dan juga tim gugus tugas, dan setiap gereja yang turut serta melaksanakan protokol kesehatan dan edukasi kesehatan. Tuhan menopang. Saat ini banyak lembaga sedang melaksanakan vaksinasi booster ketiga maupun vaksinasi kedua bagi yang belum mendapatkannya. Tuhan kiranya akan terus menopang. Kami ingin mengingat juga untuk gerejamu GKI Muara Karang dalam proses yang terus dijalani bagi majelis jemaat di dalam rangkaian pelayanannya bersama dengan program pelayanan yang disiapkan dan bersama dengan komisi-komisi, badan-badan pelayanan. Tuhan memberkati saudara-saudari kami yang bergumul karena kondisi kesehatan mereka, karena pergumulan hidup. Tuhan jadikan kami sebagai rekan dan sahabat yang menghadirkan cinta kasih Tuhan. Kami ingin mengingat untuk Oma Lili Murni, mengingat untuk Oma Susi Wong, mengingat untuk Oma Evi Wahyudi, mengingat untuk Oma Dindiana, mengingat untuk Opa John Setsine, mengingat untuk Bapak Umar Tono, mengingat juga bagi saudara kami Antonius dan Bapak Anthony Chiu. Mereka di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian, jamahan Tuhan dinyatakan. Dan biarlah kami terus menjadi rekan dan sahabat yang menguatkan. Panitia pembangunan gedung gereja yang sedang berusaha untuk merampungkan berbagai hal dan akan menindaklanjuti dalam pembangunan, Tuhan juga yang memberkatinya. Kami serahkan seluruh gereja, dunia pendidikan yang juga akan menyelenggarakan ibadah dan pendidikan baik secara onsite maupun online. Tuhan juga yang menguatkan. Kami persembahkan syafaat kami bawa doa kami kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita masuki liturgi pelayanan persembahan. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan menurut 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
umat Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Mari kita memberi persembahan kita dengan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 32B bait 1 dan 2, Atas Bumi Nan Permai. Mari kita berdiri dan membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, begitu banyak berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Keberadaan kami saat ini hanya karena pemeliharaan-Mu saja. Kini kami memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas kasih-Mu. Biarlah melalui persembahan ini gereja-Mu dapat menyatakan kehadiran-Mu di dunia ini. Mampukanlah kami juga untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu dalam tiap perbuatan kami. Di dalam Kristus Yesus kami menyerahkan persembahan ini. Amin. Amin. Kita masuki liturgi pemutusan. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 338 bait 1, 3, dan 4. Marilah, marilah, hai saudara. Dikasihi Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.